Selanjutnya kepada para jamaah, barangkali ada yang bertanya. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ingin penjelasan tentang bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilatul amal. Sebetulnya seperti apa posisinya? Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Ustaz. Ulama ahlus sunnah itu beda pendapat mengenai hadis dhaif dan cara menentukan hadis dhaif. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab banyak hal tentang itu, lalu menyimpulkan boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat tidak meyakini itu benar-benar dari Nabi. Anggap saja itu amal ulama. Yang kedua, hadis dhaif itu dikuatkan oleh ayat atau hadis yang sahih atau hasan. Itu. Ini penting sekali. Dan yang ketiga, alla yakuna syadida dha'fin. Dhaifnya tidak parah, tidak sampai mungkar, matruk dan palsu. Untuk jenisnya tidak boleh untuk dua hal. Akidah dan hukum halal haram, bukan hukum fikih. Masalah hukum ibadat. Ini ada kekeliruan. Seorang ustadz di Bogor, dia nggak bisa membedakan hukum halal haram dengan hukum fikih ibadat. Akhirnya kunut kan hadisnya diperdebatkan. Imam Syafi'i mensahihkan, murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal mendhaifkan. Kata si orang ini, tidak boleh ikut imam yang kunutnya di waktu subuh karena hadisnya dhaif. Beramal dengan hadis dhaif dalam hukum tidak boleh. Ia bukan hukum fikih, tapi fikih ibadat, tapi hukum fikih halal dan haram. Bisa bedain? Ya. Oleh karena itu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menulis kitab namanya Fadailul Amal. Orang India ahli hadis itu bisa bahasa Arabnya jago. Beliau mensyarah kitab Al-Muwatta satu jilid menjadi belasan jilid. Itu terakhir yang saya tahu ulama yang paling luas menjelaskan hadis itu orang India yang sekarang pengikutnya disebut Jama'atut Tabligh. Orang taunya kan cuma khuruz-khuruz, orang nggak tahu kalau Maulana Zakaria ini ahli hadis, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Dan beliau ketika nulis Fadilah Amal itu di setiap hadis di bagian bawahnya biasanya ada penjelasan hadis ini dhaif oleh fulan, enggak sahih oleh fulan. Tapi bagian itu tidak diterjemahkan oleh penerjemahnya. Gitu. Sehingga bagi yang tidak faham, mereka kemudian mengatakan hadis dhaif nih. Bapak salamakan Allah. Namun, apakah ulama salafus saleh meninggalkan hadis dhaif? Saya sampai kepada kesimpulan ulama salafus saleh ittifaq, sepakat beramal dengan hadis dhaif. Beramal, bukan berhujjah. Bisa bedakan? Beramal bukan berhujjah. Berhujjah itu berargumen. Berargumen itu dalam akidah dan hukum halal haram. Siapa yang mengatakan itu? Kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan adab. Di situ ada hadis dhaif, hasan dan dhaif. Hasan, sahih, dhaif. Semuanya ada di situ. Sekelas Bukhari. Murid Imam Bukhari Tirmizi, di dalam Sunan Tirmizi itu banyak hadis dhaif. Di dalam Sunan Ibnu Majah itu ulama salafus saleh banyak hadis dhaif. Siapa lagi? Bahkan Imam Malik berhujjah dengan hadis dhaif, Imam Ahmad berhujjah dalam hadis dhaif. Meskipun ada riwayat dari Imam Ahmad, jika kami meriwayatkan dalam bab halal haram kami ketat, selain halal haram kami longgar. Imam Ahmad. Maka jangan salah, hadis mengenai tadi, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengamalkannya meskipun hadis itu menurut beliau dhaif. Berarti dia dhaifnya apa? Dhaif yang tidak terlalu dhaif, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal haram.
Maka ulama ahli fikih selalu berbeda dengan ulama ahli hadis dari dulu, Pak. Makanya kiai-kiai NU itu beda terus sama kiai Muhammadiyah atau ustadz-ustadz Salafi, beda terus, susah dipertemukan. Satu, ulama NU itu faqih, ahli fikih, sedangkan selainnya lebih senang ngaji hadis. Kutub utara dan selatan, seharusnya mereka itu ngobrol bareng aja, diskusi gitu ya, muzakarah, bukan malah hujat-hujatan sebagian. Jadi boleh nggak yang kita temukan bahwa ulama salafus saleh ittifaq, ijma boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi mereka berbeda pendapat bolehkah dijadikan hujjah atau tidak, gitu Pak. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ini kebiasaan kita ya, orang Indonesia. Kalau memasuki bulan Ramadan, itu kan maghrib ya Ustaz ya, masuk Ramadan, 1 Ramadan gitu ya, maghrib. Ini saya ini orang Sumatera, saya orang Medan. Jadi kita orang tua itu dulu ngajarin dulu, asal masuk bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, kita harus berbenah diri. Artinya kita harus mensucikan diri, mandi gitu, mandi sekujur tubuh dari rambut segala macam, bahkan dikasih kembang. Tuh dulu itu Ustaz ya, 60-an. Tapi kita belajar, akhirnya itu nggak ada gitu. Tapi mandinya tetap, itu menurut hadis seperti apa Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kampung saya namanya balimau, Pak. Limau itu ya kembangnya itu. Jangan pahami kebiasaan lama dengan standar hari ini. Di zaman Nabi suruh orang mandi itu dengan kembang bidara. Ya, iksiluhu bima'in wasidrin. Untuk orang mati aja yang paling harum, yang bisa menghilangkan bau orang mati itu adalah air plus sidrin. Sidrin itu bidara. Ya, itu kembangnya ala orang Arab itu begitu. Di zaman dulu belum ada sabun. Sabun itu kan yang berbuih-buih itu baru ada belakangan, Pak. Kesalahan penemunya. Awalnya kan sabun itu nggak berbuih. Tahu-tahu pas dibuat eksperimen berbuih. Tapi masyarakat lebih seneng berbuih itu dianggap sabun, padahal sabun yang benar nggak berbuih, Pak. Deterjen itu. Sabun berbuih itu deterjen. Sabun yang aman itu bukan yang berbuih itu sebenarnya. Maka dulu ulama-ulama kita untuk masuk Ramadan, masa mau nyambut Ramadan nggak ada persiapan kayak nyambut bulan biasa. Maka mereka supaya orang-orang dulu ini kan jarang mandi. Serius, orang dulu jarang mandi. Orang Eropa itu bilang yang ngajarin kami mandi Osmani, Turki Osmani. Dulu di Paris, di Hungaria, orang 3 bulan bisa nggak mandi. Musim subtropis kan dinginnya lama. Walaupun mereka junub, mereka nggak mandi, Pak. 3 bulan. Siapa yang ngajarin itu? Turki Utsmani. Kalau di wilayah Rusia itu Timur Leng, itu yang ngajarin mandi. Mereka buat pemandian yang disebut hammam, pemandian umum. Itu dikasih minyak, dikasih apa biar harum. Kalau saya mandi dengan kemenyan apa, boleh nggak sih? Boleh aja toh. Saya mau tanya, dulu adakah parfum yang ditaruh di depan itu, Pak? Nggak ada. Ya, dulu orang pakai apa? Ya pakai kemenyan, pakai gayu gaharu. Jadi sekarang muncul khurafat di kalangan ahli ruqyah. Hati-hati. Nggak ada di hadis satupun, nggak ada di Quran satupun. Satu huruf pun tidak menyebutkan. Apa itu? Asapnya kemenyan, makanannya jin.
Saya udah teliti Pak, banyak peruqyah ini suka ngobrol sama orang kesurupan. Orang kesurupan tuh lebih gila dari orang gila. Hati, orang kesurupan lebih gila daripada orang gila. Ngapain percaya dengan obrolannya? Yang gila siapa sih? Yang ruqyah atau yang diruqyah? Kurang cerdas ini. Masa percaya sama orang yang lagi kesurupan? Kesurupan itu kututup otaknya, akal sehatnya udah nggak ada itu. Masa percaya yang begituan? Apa kata yang lagi kesurupan? Itu asap makananku. Ya. Yang paling menyedihkan apa? Kan kita kalau orang lama itu ada kaligrafi nama-nama Ashabul Kahfi. Tanda kalau yang kesurupan itu jinnya, kalau iya ada jin di dalamnya, itu pembohong besar. Itu ada kaligrafi nama-nama Ashabul Kahfi. Dia bilang, saya tinggal di kaligrafi itu. Mana bisa jin tinggal di kaligrafi? Itu bohong besar itu. Tuh, maka hati-hati Pak ya. Ini khurafat-khurafat gini, kita mau hantam khurafat tapi kemudian buruk khurafat, akhirnya kaligrafi itu dihancurkan, padahal ada nama Allah di situ. Ada nama orang soleh di situ. Jadi, kalau ada tradisi begitu, Bapak nggak usah pakai kembang lagi. Pakai Lifebuoy aja Pak, atau pakai apa lagi, Lux ya, pakai yang harum, dan itu lebih canggih daripada pakai kembang gitu. Tetap mandi, itu dulu, zaman dulu orang jarang mandi Pak, mandinya di kali. Sekarang zaman modern, ketika mau masuk bulan Ramadan gak perlu turun ke sungai. Itu tradisinya, meskipun itu tidak haram, dia bisa menjadi haram jika bercampur baur laki perempuan buka aurat. Hati-hati loh ya. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada campur baur, sama kayak kita mandi di kolam renang. Ini lucu juga, kawan saya hobi mandi di kolam renang campur baur laki perempuan, tapi dia mengharamkan balimau itu Pak. Nggak connect, nggak stabil. Seharusnya istiqomah berpikirnya. Kalau haramkan ini, haramkan dong yang itu. Berhukum itu jangan setengah-setengah. Katanya udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam itu kafah gitu Pak. Jadi silakan nanti tetap mandi pakai minyak nyonyong, pakai apa kayak terserah, tapi pakai yang baru-baru itu lebih enak Pak ya. Nggak usah pakai yang horor-horor itu. Enggak, itu uruf. Nah, terakhir saya tutup dengan kalimat ini. Ulama ahli fikih dan usul fikih, ada dalam ilmu usul fikih namanya sumber hukum Islam yang bukan dari Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, tapi namanya uruf. Uruf itu tradisi. Tradisi yang berulang-ulang, jika dia tidak bertentangan dengan satu dalil pun, maka dia disebut urfun sahih. Urf yang sahih, yang boleh. Tapi kalau bertentangan dengan satu dalil, contohnya campur baur nanti dengan laki perempuan, maka disebut urufnya. Ya, saya lihat di beberapa wilayah yang banyak sungainya masih begitu. Nggak perlu nunggu Ramadan Pak, hari biasa juga begitu. Ya, nambah Pak ya. Nambah ini Medan. Ini nyambung deh gara-gara Ustadz ngomong. Ini satu lagi Ustadz. Kan menurut tadi Ustadz sampaikan, bid'ah itu ya. Sekarang kan kita tren kali dengan bid'ah itu. Sampai saya jujur aja Pak ya, kita ini dorong tua Pak ya. Lihat anak-anak sekarang itu, aduh macam-macam deh, suka membid'ahkan orang. Kita itu orang tua, kita ibadah dari dulu Pak, iya kan? Ya saya mau tanya gini Pak, bid'ah itu sebenarnya fikih, kan kalau fikih kan hukum Pak ya, haram dan halal. Nah kalau bid'ah itu, karena dibilang bid'ah itu dolalah finar, neraka. Kan kita serem mendengarnya itu tak? Loh kita ibadah dibilang neraka. Sholat salah neraka, semua neraka. Loh, kapan dapat surganya? Jadi yang saya tanyakan Pak, bid'ah itu sebenarnya bentuk apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kajian bid'ah itu berjilid-jilid sebenarnya Pak. Bisa 12 pertemuan tentang bid'ah itu. Tapi kita ringkas ya. Bid'ah dalam bahasa Arab adalah syai'un muhdas lam yusbaq misluh. Perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah itu disebut badi'. Allah itu pembid'ah. Kenapa?
menciptakan sesuatu tanpa ada konsep dan contoh sebelumnya. Semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah nggak perlu contek. Maka Allah disebut badi'. Enggak disebut pembid'ah, Pak, bukan. Badi' ya, yang paling banyak buat hal yang baru-baru. Kata bid'ah muncul di hadis Imam Muslim. Hadisnya itu jelas sekali kaitannya masalah apa, ya? Masalah usuluddin, usulul ibadat. Apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Kenapa? Kullu muhdatsin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdatsah, setiap yang baru itu bid'ah. Baru yang apa? Yang baru dalam masalah agama. Bukan dalam masalah selain agama. Tapi bid'ah itu berkembang maknanya. Contoh, antara sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, sahabat kita, simbolnya sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh ulama ahlu sunnah, itu beda pendapat di awal waktu. Ini penting, coba Bapak dengarkan sebentar. Ketika meninggal 700 huffaz, penghafal Quran, Umar terburu-buru datang ke Abu Bakar sebagai khalifah. Apa kata Umar? Ya khalifatar Rasul, ijma'il Quran. Wahai khalifah Rasulullah, kumpulkanlah Al-Quran. Langsung Abu Bakar membelalak dan mengatakan, "Hei Umar, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah?" Apakah kamu buat yang Nabi tidak buat? Coba lihat. Ada dua definisi bid'ah. Bid'ah versi Abu Bakar kalau Nabi nggak buat bid'ah. Sedangkan Umar mengatakan bukan begitu wahai Abu Bakar. Akhirnya dijelaskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar, kalau kita mati, semua hafiz mati, nanti anak keturunan kita sampai zaman kita ini nih nggak ketemu lagi Quran. Benar nggak? Maka diulang. Coba kamu bayangkan kalau kamu mati, guru-guru kita mati, murid-murid kita mati di medan juang. Apa yang akan dipakai oleh keturunan kita, umat Islam setelah itu? Akhirnya Abu Bakar bilang, "Hei Umar, ente benar juga ya." Akhirnya Abu Bakar yang tadinya mengatakan bid'ah itu yang Nabi tidak buat, berubah makna jadi lebih menyempit. Oh, bid'ah bukan itu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada maslahat. Apa arti maslahat? Kebaikan-kebaikan untuk umat Islam juga dan umat manusia secara umum. Akhirnya mereka berdua cari mana anak muda yang lagi ngejreng, ngejos, bisa dibuatkan bagi dia program mengumpulkan Quran. Abu Bakar Umar kemudian mengatakan, oh iya, ada Zaid bin Thabit. Datanglah mereka ke Zaid bin Thabit. Ketika datang ke Zaid bin Thabit, tanggapan Zaid sama, wahai Abu Bakar, hai Umar, apakah hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah? Apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Jadi Zaid juga berpikiran bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Yang paling cerdas ngomong kan Umar. Umar ngomong lagi, jelasin lagi. Akhirnya Zaid mengatakan, oh gitu ya. Tapi Abu Bakar, jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat, bisa aku pindahkan. Tapi kalau Quran mau dikumpulkan, Quran itu terkuburnya di dada orang. Maka ulama kita mengatakan ini Pak, sudurul ulama kuburul asrar. Kolbunya ulama itu adalah kuburan dari rahasia-rahasia Allah. Quran, hadis, ilmu itu ada di dadanya ulama. Maka hati-hati sama mereka, benar-benar beradab kepada mereka. Bapak saudara makan Allah, maka bid'ah itu apa? Datanglah Imam Salafi, bagus sekali ta'rifnya, definisinya, tapi tidak diikuti oleh pengikut Salafi. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-bid'ah itu dua, seperti definisi Imam Syafi'i, lalu dia buat definisi sendiri. Apa definisi Imam Syafi'i yang dipakai Ibn Taimiyah? Kullu syai', segala sesuatu khalafal kitab was sunnah wal ijma' wal athar wal qiyas, kira-kira begitu,
fahuwa bid'ah. Segala sesuatu yang menyalahi kitab, sunnah, ijma', qiyas, athar, maka disebut dengan bid'ah. Itu satu. Yang kedua, malam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil itu ada 4 yang disepakati, lebih dari 10 yang diperdebatkan, termasuk tadi uruf, tradisi, maslahat, itu masuk semua. Perkataan amalan ulama ahli Madinah itu masuk semua. Bapak saudara makanan Allah, makanya jika ada sesuatu yang dibid'ahkan berdasarkan 4 tadi, maka dia bid'ahnya final. Tapi jika ada satu bid'ah, satu amalan dianggap bid'ah oleh sekelompok orang, tapi tidak dianggap bid'ah oleh ulama lain, khususnya ahli fikih. Nah ini ingat, yang punya otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kita ulangi, yang punya hak otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kenapa? Karena bid'ah itu kategorisasi hukum syariat. Hukum itu ada 5, bid'ah itu terhukumi dengan 5 itu. Maka bid'ah bukan hukum. Contohnya, Ibnu Abbas membid'ahkan sholat di atas sajadah. Tapi sekarang kita bid'ahin nggak Pak? Berarti bid'ah itu berkembang juga. Dulu di zamannya ayah Buya Hamka, beliau dibid'ahkan karena ceramah pakai dasi dan pakai jas. Dianggap mirip sama Belanda, londo gitu. Kalau di kampung saya disebut Belanda itu bangsat gitu Pak. Orang bangsat kau gitu. Jadi kalau tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, menyerupai satu kelompok bagian dari mereka. Tapi sekarang kiai-kiai yang dulu mengharamkan itu, di bawahnya sarung, di atasnya jas. Ya bagus juga sih jadinya. Cuma saya nggak nyaman Pak ngeliatnya. Tapi bagus juga kan? Orang pakai jas, di bawahnya sarung, dalamnya ada baju koko. Tapi sampai hari ini saya nggak nyaman gitu. Guru-guru saya pakai itu. Mending sekalian seperti ulama Uzbek, pakai jasnya selutut. Ada jas namanya selutut. Itu lebih sesekali kita pakai Pak kesini. Cuma musim dingin dulu, kita nggak ada musim dingin di sini. Bapak saudara makanan Allah. Jadi pendek cerita, bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang nggak ada dalilnya, bukan yang Nabi tidak buat. Masalah ada dalil dan tidak dalil itu kemampuan ahli fikih dan ahli hadis digabung. Masalahnya hari ini orang kadang pakar hadis nggak ahli fikih nggak pakar hadis. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapak masih debat Yasinan, masih debat Sayyidina, masih debat zikir jamaah, masih debat doa jamaah, karena nggak nyambung itu. Kalau faham fikih selesai Pak masalahnya. Nah nantilah kita bahas, udah 6:30 lewat. Baik Bapak Ibu saudara makan Allah, semoga pertemuan ini Allah berkahi. Allah jadikan duduk kita duduk yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah pandang kita dengan pandang ridhonya, pandangan rahmatnya, dan jadi orang yang menjawab salamnya Nabi Ibrahim. Mari bangun surga kita, mari investasi surga kita dengan subhanallah. Mari sama-sama kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.